Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka halaman 91 yang kuning, yang kertas kuning. Yang kertas putih dibuka halaman 71 ya. 78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ruju'ur rasuli ialah kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati, ke Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Tabuk beliau pulang ke Madinah. Jadi aktivitas Rasulullah itu banyak. Rasulullah itu insan yang semangat, ya. Semangat. Setelah perang Tabuk kembali ke Madinah. Dan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Hebatnya Rasulullah itu meskipun aktivitasnya banyak, sholat malamnya bisa istiqomah. Kalau kita kan tidak, capek sedikit, subuh kadang bablas. Pergi rombongan semisal ke mana? Ke Malang semisal. Kadang sudah tidak sholat. Kalau Rasulullah tidak. Siangnya perang, malamnya bisa tahajud. Semoga kita bisa istiqomah. Istiqomah itu apa? Ada yang tahu apa istiqomah? Istiqomah itu aktivitas yang baik dipertahankan sampai uzur. Kalau tidak ada uzur, tidak meninggalkannya. Contoh, kita biasa khidmah ngasih minuman semisal, atau ngambilkan kitab punya teman, itu diambilkan terus, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Kalau berubah-ubah itu biasanya menimbulkan pertanyaan. Ada ulama yang saking istiqomahnya, kalau maghrib baca Al-Qiyamah semisal rakaat pertama, maka setiap maghrib rakaat pertama Al-Qiyamah sampai wafat. Rakaat kedua semisal Al-Kafirun di maghrib, maka besoknya Al-Kafirun, terus Al-Kafirun. Isya semisal, karena Isya terburu-buru biasanya baca
ad-duha semisal. Ad-duha terus rakaat pertama, rakaat kedua al-insyirah. Itu terus yang dibaca. Sehingga tidak ada pertanyaan, kok besoknya berubah, kenapa? Kalau saya sendiri kenapa berubah-ubah? Karena hataman. Jadi hataman saya nyambung ke sholat. Semisal saya baca maghrib sampai juz 1 ayat halaman pertama, ayat paling bawah. Apa? Walain ataital ladzina utul kitabah ya bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak. Terus wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qilabataba wala ini tabata ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi laminadz zalimin. Maka kalau pas imam saya baca halaman selanjutnya terus sampai An-Nas, dan hari ini sudah sampai juz 2 lah. Terus ini muter, itu namanya istiqomah, kecuali ada udzur. Biasanya istiqomah itu berat bagi orang yang sering maksiat. Saya ulang, istiqomah itu berat bagi orang yang sering. Ya. Dulu saya kalau datang dari Jember nyampe sini semisal jam 1 subuhnya masih bisa jamaah. Ya. Jam 1 pagi subuhnya masih bisa jamaah. Kemarin saya datang sini sampai jam 1:30 subuhnya sudah lambat jamaah. Mungkin keberatan dosa. Jadi kalau berat untuk berjamaah, yang harus dikurangi apa? Dosanya. Aqamah mukim. Aqamah mukim ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitabukah, di Tabuk, ayaman, beberapa hari. Jadi Rasulullah kadang mukim di Madinah, kadang di Mekah, kadang juga di lokasi-lokasi nginep di Tabuk pernah. Jadi kalian jangan tidur di rumahnya terus. Sesekali tidur di mana gitu. Apalagi masih muda, masih santri. Tidur di rumahnya saudara, teman, asal boleh nginap. Ja'ahu, datang kepada Nabi. Ja'ahu, datang kepada Nabi fi asna'iha, di sela-sela hari itu, Yuhanna, siapa Yuhanna? Sahibu Ailatah, pemilik Ailah.
Maksudnya penduduk Ailah. Wa ma'ahu, dan ialah bersama Nabi ahlul Jarba, penduduk Jarba, wa ahlu Adruh, dan penduduk Ardruh, wa ahlu Mina, dan penduduk Mina, fasalahuhu, kemudian mereka ngajak damai pada Nabi. Ngajak apa? Kemudian mereka ngajak damai pada Nabi ala i'ta'il jizyati, dengan membayar pajak. Fa'atahum, kemudian Nabi memberikan mereka al-amanah, keamanan. Nabi itu orangnya kekar, kuat. Badannya kekar. Sering olahraga pakai pedang. Sering berkuda atau menaiki Jadi Nabi itu pandai berkendara, pandai nyetir. Jadi yang tidak bisa nyetir masih belum ikut sepenuhnya sunnah Nabi. Jadi Nabi itu di samping ubudiyahnya bagus, akademiknya juga bagus. Dan Nabi hafal nama-nama bintang, berarti kan ilmu geografinya Nabi itu bagus. Nabi kalau perang menang terus, gak mau kalah. Kalau sama penjahat Nabi keras, tapi kalau sama orang-orang baik Nabi lemah lembut. Setelah perang Tabuk menang, Nabi pulang. Di tengah perjalanan Nabi kan nginap di Tabuk. Itu para musuh berdatangan. Seperti Yuhanna, Ahlul Roja, dan Ahlul Adruh. Minta damai kepada Nabi, nyerah. Jadi musuh-musuh Nabi itu nyerah. Jadi kalau Nabi kalau masalah kebenaran itu selalu di depan. Kenapa para musuh mendatangi Nabi? Untuk berdamai. Karena Nabi kalau masalah kekafiran gak mau damai. Pokoknya harus Islam menang. Jadi kalau kalian kedatangan maling, kalau bisa melawan, jangan langsung diserahkan hartanya, tapi perang dulu. Baru kalau ini kok yang masuk malingnya 3 orang, saya sendirian. Tapi kalau bisa dilawan. Tapi kalau tidak bisa, jangan setornya. Tapi kalau Nabi pernah di belakang rumah itu banyak musuh datang. Para sahabat sudah takut. Nabi langsung ke tempat lokasi sendirian.
Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu la khaufun alaihim walahum. Para wali sama. Para wali tidak ada takut. Ya. Sehingga orang-orang kafir mengajak damai kepada sehingga orang-orang kafir mau memuliakan Islam. Tsumma istasyarah, kemudian rapat Nabi, kemudian meeting Nabi, bermusyawarah ashabahu, bersama para teman-temannya, fisairih, di jalan, ilama, pada tempat, huwa, yang tempat itu aba'adu, lebih jauh, min Tabuk, dari Tabuk. Nabi itu orangnya cerdas. Nabi itu orangnya alim. Dan juga punya dekengan pusat. Ya. Dekengannya Allah langsung dan malaikat dan kalau ada masalah langsung turun Tapi meskipun dekengan pusat, ya, dikawal oleh malaikat Jibril, kalau ada keinginan, ada rencana, Nabi selalu meeting, rapat, selalu bermusyawarah dengan teman-teman. Ini menjadi pelajaran kalau kita itu sering-seringlah bermusyawarah dengan teman, diskusi dengan pelajaran apapun diskusi, pelajaran sejarah diskusi, pelajaran hafalan Al-Quran saling jangan diskusi gak ngafalin kalau tahfidz. Pelajaran matematika diskusi, ya. Dan sering-seringlah berinteraksi baik dengan teman, bermusyawarah. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu lemah. Tapi kalau berjamaah kuat. Nabi Muhammad bermusyawarah. Ini kita sudah menang. Selanjutnya mau kemana? Jadi dalam Al-Quran, perintah itu bukan hanya sholat, tapi traveling juga jalan-jalan juga apalagi jalan-jalannya silaturahim, bertemu guru, bertemu teman, itu pahalanya besar. Setiap langkah dihapus dosanya 100. Kalau datang ke ulama, ke makam para wali yang sudah wafat, atau silaturahim kepada para guru, maka setiap langkah dosanya dihapus 100. Kalau pakai sepeda motor, gak ada langkahnya, maka setiap putaran roda dosanya dihapus. Jadi kalau pengen menghapus dosa, sering-seringlah silaturahim, traveling, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke rumah teman, lebih-lebih ke rumah guru-guru kita, ya. Atau ke tempat-tempat wisata, asalkan tidak lupa kewajibannya.
Faqala, kemudian usul lahu pada Nabi, Umaruh, siapa Umar? Sayyidina Umar ini pemberani. Jadi meskipun kepada Nabi usul, jadi kalian kalau rapat, kalau ikut Sayyidina Umar, selalu memberikan usulan yang terbaik. In kuntah, jika Anda umirtah, diperintah Tuhan, fasir, maka jalanlah. Faqalah, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, lau kuntuh, andai saya, umirtuh, ialah diperintah, bisairi, jalan, berangkat, lam astasir, maka saya tidak minta musyawarah. Maka saya tidak minta musyawarah. Tsumma amarah, kemudian menyarankan Umar, birruju'i, untuk kembali ilal Madinati, ke Madinah. Interaksinya coba kita perhatikan. Nabi, katanya Umar, iya Mar, apa Mar? Nabi ya. Kalau kita tidak boleh bilang Mar. Iya Mar, apa Mar? Ini diperintah Allah, apa pendapat kamu Anda sendiri Nabi? Kalau diperintah Allah saya tidak mungkin musyawarah, ini pendapat saya. Oh, kalau pendapat Anda Nabi, menurut saya jangan berangkat sekarang. Karena banyak musuh di sana. Nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau begitu gimana Mar? Gini saja Nabi, kita tunda, kembali saja ke Madinah. Oke, akhirnya Jadi banyak pendapat usulan Sayyidina Umar yang disetujui oleh Ini pelajaran bagi kita ketika kita mimpin rapat, jadi ketua kelas, ketua OSIM misal, ya, bermusyawarah dengan anggotanya, tidak harus ketuanya, pendapat ketuanya yang diambil, tapi bisa jadi pendapat salah satu peserta rapat. Nabi begitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sering-sering sering-sering rapat. Jadi kalau jadi anggota OSIM, punya anggota tim ubudiyah, punya anggota keamanan, sering-seringlah ngumpul. Siapa dulu yang pernah jadi anggota saya ketika tim ubudiyah? Iya. Dulu Mas Afan. Saya sering diskusi sama tim saya di kelas 7A. Dulu ketika musyrif di lantai 4. Untuk menarik peserta rapat, karena saya bukan Kanjeng Nabi. Kalau Nabi kan ngajak rapat langsung datang semua para sahabat. Tapi kalau penerusnya harus ada konsumsi, baru peserta rapat cepat datang. Jadi kalau ketua OSIM mau ngajak rapat anggotanya, jangan lupa konsumsinya, biar semangat. Ya. Paham tum? Tanggal 5 sampai 9 ini ada kajian kitab di Bumi Solawat. Karena
Yang ngajak bukan Kanjeng Nabi. Jadi panitia di Sidoarjo, siapa yang datang ke sana daftar, dapat kitab gratis, dapat penginapan hotel, makan 3 kali. Ayo, siapa yang mau daftar? Kalian nunggu liburan. Yang lagi di pondok nunggu liburan. Jadi acara ngumpul bersama itu penting. Makanya Abi Ihya sering mengadakan multaqo, kemudian tausiah sahriyah, ngumpul-ngumpul, dan dikasih konsumsi agar datang. Kenapa? Karena musyawarah ngumpul-ngumpul itu sangat baik. Dan biasanya kalau orang sering ngumpul-ngumpul, itu nanti di surga juga bareng-bareng masuknya. Kalau ada yang masuk neraka ditarik. Jadi kalian seringlah ngumpul-ngumpul dengan orang baik. Kalau naudzubillah kita masuk neraka, maka teman kita yang di dunia yang baik-baik itu nanti akan mengajak kita ke surga. Walamma qarubah, dan tatkala dekat Rasul minal Madinati, dekat dari Madinah, ja'ahud, datang padanya, datang pada beliau, jama'atun, sekelompok, minal munafikin, dari orang-orang munafik. Perlu diketahui, orang munafik itu selain orang-orang mukmin. Jadi tidak ada orang Islam yang munafik. Kalau tidak Islam berarti munafik. Jadi tidak boleh mengatakan kamu itu munafik ya, nggak boleh. Tidak boleh. Siapa di sini yang pernah mengatakan temannya munafik? Tidak boleh. Munafik itu banyak makomnya. Ada makom munafik kelas VVIP. Jadi munafik semacam ini nerakanya itu paling bawah. Nama nerakanya Darkil Asfal. Ini paling panas. Dalam Al-Quran disebutkan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Orang-orang mukmin tidak ada yang munafik. Yang munafik seperti ini tidak ada. Yang kedua, munafik VIP. Orang yang sering berkhianat. Kalau sudah janjian sama temannya, nanti semisal begini, nanti saya bangunin ya ketika menjelang asar. Oh, kamu teman saya, gak usah khawatir, pasti saya bangunin. Setelah tidur ditinggalkan, bukan karena lupa, tapi karena agar temannya ini dihukum oleh ustadz. Itu namanya berkhia. Ini munafik tingkatan kedua.
Bisa masuk neraka, bisa tidak, tapi kebanyakan tidak kalau taubat. Kalau yang pertama tadi orang kafir tapi ngaku itu sudah paling neraka paling kejam. Kalau yang nomor 2 bisa neraka, bisa tidak. Ada munafik tingkat paling rendah, munafikan. Ini tidak begitu besar dosanya. Ini biasanya orang-orang yang sering membuli temannya. Kalau bicara pasti berbohong. Ini kalau bertaubat langsung masuk surga. Tapi syaratnya tukang pembohong yang bertaubat, tobatnya harus tiap hari karena bohongnya tiap hari. Tapi dengan catatan dalam hati tidak ingin mengulang. Sekarang apa sih tanda-tandanya munafik? Tidak boleh menilai orang munafik, tapi harus tahu tanda-tandanya. Untuk apa? Untuk mengoreksi diri kita. Biasanya orang munafik itu kalau sholat malas. Dalam ayat Al-Quran, la ya'tuna sholah illa wahum kusala. Surah Al-Baqarah halaman pertama gimana? Di depannya yukhadi'unan nas. Di depannya lagi khatamallahu ala qulubihim wa ala lanjut billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum. Terus Allahumma radha wa lahum. Terus intinya orang munafik ciri-cirinya yang pertama, kalau mau sholat itu malas. Jangan lihat temannya, lihat diri kita sendiri. Itu biasanya menurut Al-Qur'an, bukan menurut saya, menurut Al-Quran. Menurut hadis ada 3 tandanya orang munafik. Ayatul munafikina salasatun, idza haddatsa kadzaba, apabila ngobrol dusta terus. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji tidak ditepah. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya berkhiyah. Itu tanda-tanda yang ada dalam hadis. Kita apakah mirip-mirip orang munafik? Atau sekarang mukmin? Kebalikannya munafik itu apa? Ada mukmin sejati. Coba surah Al-Mu'minun, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita kalau adzan hatinya bergetar atau tidak? Kalau tidak bergetar berarti masih belum nyampe pada makom mukmin paling tinggi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum. Orang-orang mukmin biasanya senang mendengarkan orang baca Al-Quran.
Kalau kita jangankan mendengarkan orang baca Al-Quran, baca sendiri saja harus dipaksa. Masuk apa tidak pada kriteria mukmin? Jangan jawab, kita sendiri tahu ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim biasanya pasrah, tawakal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang mukmin yang hak, yang sejati. Apa tadi tanda-tandanya orang mukmin? Apabila disebut nama Allah, hatinya Kalau orang-orang munafik, kalau mau sholat, tanda-tandanya inna lillahi wa inna ilaihi talibinah memohon minhu dari Nabi ayyusalliyah untuk sholat lahum karena mereka fi masjidi dirorin di masjid Diror. Jadi masjid itu banyak namanya. Ada masjid Alif Lam Mim, ada masjid Nurul Iman, ada masjid Al Akbar, ada masjid Diror. Masjid Diror ini dibangun untuk menjadi tandingan Masjid Kuba. Orang-orang Muslim membangun masjid bersama Nabi, namanya Masjid Kuba. Orang-orang munafik tidak mau kalah. Saya meskipun bukan orang Islam mau bikin masjid. Ya. Namanya masjid tandingan, Masjid Kuba. Jadi kalau mau bangun sesuatu tidak boleh membangun karena ingin menandingi. Itu namanya bangunan diror. Bangunan yang akan menimbulkan bangun masjid tidak boleh berniat untuk menandingi masjid yang lain. Bangun musola tidak boleh berniat menandingi musola yang lain. Bangun apapun tidak boleh berniat untuk menandingi bangunan-bangunan yang lain. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi Muhammad melihat ada masjid tandingan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Robohkan. Kalau sekarang Nabi Muhammad hidup di zaman sekarang memerintahkan robohkan, itu dikatakan FPI itu. Dikatakan radikal. Tapi Nabi Muhammad tegas. Tapi kalau sekarang khususnya di Indonesia, karena bukan Nabi Muhammad, jangan coba-coba meniru semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bisa jadi kita akan dipenjara, tidak boleh ya. Jadi memang ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad dan tidak bisa dilakukan oleh Jangan semuanya niru Nabi Muhammad. Yeah. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, itu hanya beberapa menit. Kalian bisa niru Nabi Muhammad. Ada yang khusus Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad istrinya
9 yang ditinggalkan wafat oleh Nabi Muhammad. Dan yang wafat duluan jumlahnya 2. Kalau dihitung semua 12. Kalau kita niru gak kuat. Fahim tum? Yang kaya niru Nabi Sulaiman saja. Siapa di sini yang 100% ingin niru Nabi Muhammad? Harus tidak boleh punya rumah yang kamarnya 3, tidak boleh. Nabi Muhammad kamarnya hanya 1. Ya. Nabi Muhammad kalau makan itu 3 kurma cukup. Kalau buka puasa 3 kurma cukup. Kalau kita 3 kurma hanya pengantar makanan saja. Kurma, roti, susu, es, air mineral. Habis sholat makan lagi. Jadi tidak ada yang bisa mencapai makom Nabi Muhammad. Fasa'alahum. Kemudian Nabi bertanya pada mereka. An sababi binaihi, dari sebab dibangunnya masjid. Fahalafu, kemudian mereka bersumpah, billahi, demi Allah. Orang munafik biasa suka bersumpah. In aradana, kita tidak berinisiatif, illal husna, kecuali baik. Wallahu, adapun Allah, yashhadu, bersaksi, innahum, bahwa mereka, lakadzibun, ialah dusta. Fa'amaro, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan, ayo diartikan, ashabahu, para sahabatnya, bihadbihi, untuk merobohkan masjid. Fafa'alu, kemudian para sahabat melakukannya. Ketika Rasulullah diajak untuk survei Masjid Diror, Rasulullah bertanya, hei orang-orang, kenapa kamu bangun masjid juga? Wah, niat saya bagus Rasulullah, sholat saja di sana. Betul? In aradna illal husna, pokok tidak ada niat lain kecuali baik Rasulullah. Kemudian karena Nabi Muhammad itu dekengannya pusat, ya. Jadi yang dekengan pusat itu Nabi Muhammad, ya. Bukan hanya ST. Ya. Allah langsung memberikan bocoran. La takum fihi abada. Walladzina takhadhu masjidan dirarau wa tafriqa wa irsada. Muhammad, mereka munafik itu membangun masjid hanya ingin memecah belah umat Islam, agar ada yang sholat di Masjid Kuba, ada yang sholat di Masjid di Diror. Karena Nabi Muhammad sudah dapat bocoran dari Allah, maka dengan tegas Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya bongkar langsung. Para santrinya Rasulullah itu kan patuh-patuh, sekali bilang bongkar langsung para sahabatnya serentak menuju masjid langsung dibongkar.
Itulah gambaran para sahabat atau santri Rasulullah ketika mendapatkan instruksi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu keren ya. Bisa lemah lembut dengan orang yang baik, tapi bisa tegas dengan orang-orang munafik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina taubatan tausil li kulli haubah wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au subah wal muslimina ajma amin rabbi yasma ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatlan wajudan manna la bikti sabi minna bil mustafa rasuli nahdo bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wan tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi ya Rabbana a'tarafna annana aqtarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna. Sallu ala Nabi Muhammad.